dengan pusat ataupun pos jika ada klaim dan lain-lain. Nah, nanti di sana. Jadi seperti yang kami sampaikan sebelumnya, pada saat asesmen harus ada satu orang khusus di bagian CSF yang akan menghandle untuk Salesforce ini. Jadi proses training akan dilakukan 1 minggu ke depan dengan beberapa materi. Nanti di akhir sesi setelah 1 minggu proses training, Bapak Ibu silahkan mengirimkan ke sosok kami yang sederhana resume karena atau memiliki latar summary belakang dari keluarga dari materi yang sederhana atau disampaikan dari oleh kalangan para pemateri petani, yang dan akan kemudian memberikan Yudo informasi Margono terkait menjalani beberapa hal mengenai Akademi Lion Sales. Angkatan Laut dan Jadi lulus pada tahun summary tersebut nanti akan kami cek apakah 1988. dari masing-masing yang mengikuti peserta itu sudah menerima informasi dan juga sudah mencatat informasi apa saja yang disampaikan oleh pemateri, seperti itu. Baik, untuk materi Salesforce ini nanti akan disampaikan oleh Mas Taufik dari tim Kesehatan aku percaya Sido muncul. Sido muncul suplemen dibuat dengan bahan yang baik, riset yang panjang, quality control ketat, dalam bentuk soft capsule dengan varian vitamin dan herbal. Sido muncul natural. Berbicara terlebih dahulu sebelum sesi tanya jawab. Jadi kalau misalkan ada yang ingin tanyakan, silahkan datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Mas Taufan di waktu dan tempat. Vitamin dan mineral dalam tubuh seperti bahan bakar yang akan berkurang setiap hari. Terima kasih, Mbak. Akibatnya, tubuh dan organ-organ di dalamnya tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Sudah, Pak. Sudah. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang Baik, balik normal. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Recharge your body, wabarakatuh. recharge your Selamat life. siang, rekan-rekan Nutra4Gold. Konsol. Sari gandum Big Pack Ya, buat sharing rame-rame. Isinya nggak pelit cuy. salam sejahtera Anti bagi berantakan. kita semua. Cocok Om juga buat online. Swastiastu, Namo Non-stop Buddhaya, seharian. salam kebajikan. Sari gandum, seenak itu. Semoga kita sekenyang selalu itu. dalam lindungan Buat aku, Tuhan makanan Yang itu Maha penting Esa. banget. Tapi dulu, Dan salam Eci sehat masakan sendiri aja. untuk rekan-rekan Konsol semua. Ngilu. Untung dokter gigi aku Baik. nyaranin untuk pakai Pada kali Sensodyne ini, setiap hari. di hari Sensodyne pertama meredakan gitu gigi ya, hari sensitifku Senin, dan nafasku 19 jadi segar. Desember, Pakai Sensodyne diawali setiap hari. dengan training Salesforce, yang mana Salesforce Minggu ini yang ya? sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mbak Ini minggu Mutia. ya? Dulu Salesforce kerjanya, digunakan hari ayah semua untuk komunikasi dua arah antara konsol atau agent ke manajemen Lion Parcel maupun sebaliknya, atau bisa juga tektokan antara konsol dengan konsol yang difasilitasi oleh manajemen Lembutkan dari hati dengan kebaikan tim backline Cadbury atau Dairy posisi Milk. gitu ya. Rasakan lembutnya kebaikan. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja, saya akan coba present filenya. Ya saudara, ini tadi prosesi pelantikan Panglima TNI Laksamana Yudo. Oke. Jadi ini manual book untuk Salesforce, view-nya view Mitra. Nah, ini update-nya baru saya update bulan Desember ini. Nah, pertama-tama perkenalan dulu, nama saya Taufan Arif Purnama. Saya kebetulan dari OCT memegang area Sumbagut, juga Kal Sul Intim. Nah, bagi rekan-rekan konsol yang dari 23 trialsi ini, kalau misalkan ada kendala di areanya Sumbagut maupun Kal Sul Intim, bisa konfirm ke saya, ataupun untuk area lain juga nanti akan saya sampaikan juga ke rekan-rekan saya yang memegang areanya Sumbakse, BDO, Plus 20 Semar, maupun Jatim Nusra. Nah, di sini kita ada customer care Lion Parcel.
Customer care line parcel itu gunanya gitu ya, bertugas membantu menangani kendala pengiriman yang dialami oleh customer ataupun mitra line parcel, konsol maupun subagent atau pos. Nah, CS, customer care ini terbagi jadi dua sebetulnya. Yang pertama ada front line, kemudian yang kedua ada bagian back end yang terdiri dari OCT, Operation Control Tower, yang menghandle 5 kategori. Kemudian ada juga backline yang menghandle case-case internal. Nah, customer care frontline ini mereka rekan-rekan yang menerima komplain baik dari WA, email, sosmed, maupun call yang datang dari customer maupun dari konsol atau dari pos yang komplain mengenai pengiriman atau hanya tanya-tanya saja, gitu ya. Nah, ini kontaknya. Ada email, ada telepon, ada WA pun, ada website juga, alamatnya juga sudah ada. Ini layan parcel pusat, HQ. Nah, kemudian yang kedua, ada backline maupun OCT. Nah, backline dan OCT ini bertugas untuk menyelesaikan atau mengekskalasi kendala yang dimiliki oleh konsol atau subagent yang menggunakan Salesforce. Nah, Salesforce ini terbagi jadi 3 view. Yang pertama ada view dari sales, ada view mitra, yaitu konsol maupun subagent. Yang ketiga ada service view yang digunakan oleh tim OCT, backline, frontline, maupun helpdesk. Ada 5 poin penting sebetulnya yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama, rekan-rekan konsol atau subagent di sini sudah punya ya link untuk buka Salesforce, atau kalau misalkan belum nanti saya akan share. Nah, cara loginnya ada websitenya, kemudian ada kolom username, ada password, di-put semuanya jika rekan-rekan sudah punya akunnya, lalu klik login. Nah, ini tampilan awal atau tampilan beranda dari line parcel Salesforce-nya. View Mitra. Yang pertama ada logo line parcel. Logo line parcel ini berfungsi sebagai ya tombol menu atau tombol home begitu ya. Ketika diklik rekan-rekan lagi di menu manapun akan kembali ke menu awal sini. Begitu. Sama aja kayak kita lagi main Facebook, kita klik simbol Facebook akan kembali ke menu beranda. Nah, kemudian yang kedua ada tombol search. Tombol search ini bisa digunakan oleh rekan-rekan ketika ada case misalkan STT A, ada kendala paketnya damage tiba di subcon atau subagent. Nah, rekan-rekan bisa search dulu tiket STT-nya itu di kolom search, apakah ada laporan atau belum. Kalau misalkan belum, nanti tinggal di create tiket. Kemudian yang ketiga, di sini ada tombol lonceng atau bell. Nah, berfungsi untuk notifikasi bila mana rekan-rekan agent ini dimention oleh teman-teman backline maupun frontline atau OCT. And then yang terakhir ada yang keempat tombol user. Nah, ini berfungsi sebagai menu pengaturan atau setting gitu. Bisa setting namanya dirubah, password dan lain sebagainya. Lalu di bawahnya ada menu all preemptive task, ada all task, create ticket, all deck sama my case. Nah, kalau all preemptive task adalah menu untuk melihat seluruh tiket preemptive task yang dimiliki 3LC akun tersebut. Untuk detailnya nanti akan saya jelaskan masing-masing poin ini. Kemudian all task ini adalah tiket yang adanya laporan dari customer. Bedanya all task sama all preemptive task apa? Bedanya kalau preemptive adalah tiket yang otomatis terbentuk ketika STTA itu hanging dalam beberapa jam. Nah, parameternya nanti saya akan tampilkan. Misalkan STTA hanging di status BKD dalam waktu 2 hari, misalkan ya 48 jam, STTA itu tidak bergerak ke cargo truck, maka akan otomatis terbentuk tiket preemptive.
Nah, kalau all task ini adalah tiket yang sudah ada laporan dari customer, misalkan statusnya hanging di STI Desk atau Dell. Nah, ini sudah hanging dalam 1 hari 24 jam begitu ya. Tidak ada pergerakan, kemudian masuk laporan dari customer, kok STT saya, paket saya nggak bergerak. Ditangkap oleh frontline bikin tiket, bikin laporan, kemudian masuk ke OCT ataupun backline, dan akan dibagikan atau dibuatkan task ke sub-agent yang bersangkutan. Kemudian di sini ada all decks. All decks ini sama seperti preemptive, dia ketika statusnya decks, maka akan auto create tiket decks. Misalkan sub-agent A, kurirnya ngedex 1 kali. Nah, dia akan otomatis tuh ke bentuk tiketnya, tiket decks. Reason si kurir benar nggak sih? Nanti akan diverifikasi oleh tim backline. Tim backline akan telepon ke penerima, apakah benar kurir ini sudah coba hubungi, misalkan kendalanya motor rusak, atau nomor penerima nggak bisa dihubungi, dikonfirmasi nanti akan divalidasi oleh tim backline. Benar nggak sih si kurir itu telepon atau enggak gitu. Kemudian my case ini adalah kumpulan tiket yang dibuat oleh konsol. Nah, kalau create ticket adalah fitur untuk membuat tiket komplain, misalkan sub-agent A ada kendala STT nyampe, ternyata damage barangnya rusak. Nah, rekan-rekan bisa klik create ticket, nanti tinggal dibuatkan pelaporannya. Nanti formnya saya akan sampaikan juga. And next, di ujung paling kanan, seperti yang di awal saya bilang, ini ada menu setting. Ketika diklik, ada tampilannya home, my profile, my setting, my account, and logout. Nah, menu-menunya tuh banyak. Begitu. Kalau my profile untuk ubah nama, my setting untuk ubah pengaturan notifikasi yang masuk ke email. Jadi, rekan-rekan konsel nanti akan didaftarkan Salesforce-nya, misalkan emailnya A. Misal emailnya, wah, sudah dihack gitu ya, atau sudah nggak digunakan, maka bisa ganti di menu my setting. Kemudian yang keempat ada my account, adalah informasi yang menampilkan grup pemilik akun seperti grup incoming, outgoing, KNO, DPS yang memiliki beberapa user. Contoh, misalkan konsolnya BPM begitu ya. Kemudian dia ada sub agentnya. Ke TNB dan lain sebagainya. Nah, di my account yang terakhir logout ya, berarti kan keluar dari alam Salesforce. And then jadi gini, ini kan bagian atas. Kemudian bagian bawahnya ada seperti ini tampilannya, ada dashboard konsultas. Nah, dashboard konsultas ini ada menu refresh untuk memperbaharui tampilan, apakah itu tiketnya atau laporannya sudah close atau belum. Kemudian task status berfungsi untuk memfilter tampilan task. Jadi task itu ada banyak begitu ya. Bisa ada statusnya open atau working, ada statusnya escalate, ada statusnya solve, atau statusnya close. Begitu. Kalau misalkan case-nya ada di HD helpdesk gitu ya, kendala Genesis, itu akan masuk ke statusnya escalate internal. And then yang ketiga, create the task. Fungsinya untuk memfilter tampilan yang ingin ditampilkan sesuai tanggal. Nah, create tiket task-nya itu di tanggal berapa, rekan-rekan bisa pilih. Kemudian yang bawahnya nomor 4 ada task FM. FM itu first mile, LH line haul, LM itu last mile. Indikator yang menampilkan jumlah task mitra per triasi. Contoh, outgoing di task FM LH LM-nya ini totalnya 79.000 begitu. Nah, kalau rekan-rekan konsol mau coba lihat reportingnya, diklik aja view report, sudah. View report atau report task konsol FM LH LM. Nah, ini akan muncul reportingnya. Nah, teman-teman bisa di-download. Downloadnya bisa filenya Excel atau CSV. Kemudian yang sebelahnya ada aging hours. Aging hours itu
TAT atau gimana ya, lead time dari tiket open hingga tiket ke close atau masih working, masih berjalan. Kemudian filter berguna untuk menampilkan tiket terakhir yang akun tersebut lihat. Jadi ada di sini. Bisa lihat menu recently view atau yang terakhir dibuka. And then bagian bawahnya di breakdown lagi. Task first mile, task line haul, task last mile, kemudian ada task cash, ada average atau TAT-nya, lead time-nya, begitu. Jadi kalau yang sini secara keseluruhan FMLH LM, nah ini breakdown-nya. Di bagian bawahnya ada first mile-nya berapa ribu sih tiketnya yang ada di konsol A, LH ataupun LM-nya. Nah, tiket cash-nya ada berapa sih begitu. Nah, kemudian di bawahnya lagi kita breakdown lagi. Ada tas sanggah terima. Kebetulan OCT ini hanya pegang 5 kategori begitu ya. 1 kategorinya sanggah terima, 2 authorized LA, ketiga shortland, keempat request delivery, yang kelima misroute. Maka kita tampilkan di view mitra di bagian bawah. Begitu. Nah, misalkan untuk konsol PKU tiket sanggah terimanya berapa sih? Ternyata ada 215 gitu. Ini secara keseluruhan, nanti bisa difilter lagi. Yang masih open tuh berapa? Jadi ini hitungannya all, baik yang masih open maupun yang sudah close. Kemudian yang kedua, cara membuat tiket. How to create ticket, teman-teman atau rekan-rekan sub agent bisa klik menu create ticket, gitu. Kemudian akan tampil form seperti ini. Pertama ada subjek. Subjek ini, sebelum ke situ, ini kan ada bintang kecil. Tandanya adalah mandatory, yang wajib diisi. Kalau misalkan nggak diisi, akan error atau nggak bisa kebentuk tiket laporannya. Nah, subjek ini diisi deskripsi singkat, misalkan dokumen penting, atau nomor penerima nggak bisa dihubungi. Dan yang kedua, name, ini diisi dengan nama konsol, atau nama customer yang datang, yang melapor ke konsol. Contoh misalkan sub-agent A ada datang, si penerima nanya paket kok belum nyampe. Kemudian rekan-rekan bisa buatkan tiket, kemudian tulis namanya, nama penerima. Gitu ya. Kemudian yang ketiga ada customer status, dia sebagai mitra atau customer, pengirim atau penerima begitu. And then email ini nggak ada bintang kecilnya, yang artinya ini bukan mandatory, nggak diisi pun nggak jadi masalah. Kemudian yang kelima ada nomor WhatsApp customer. Nah, ini diisi nomor customernya nih, pengirim atau penerimanya yang komplain. Kemudian yang keenam ada keyword. Keyword ini diisi dengan STT. STT-nya misalkan 11 LP, 99 LP, atau yang lain sebagainya begitu ya. Tapi saran saya begini, ketika mengisi keyword, tulisan LP-nya itu besar ya. Karena kalau misalkan kecil, itu nggak akan kedetek di kita. Jadi perlu diedit lagi. And then yang ketujuh, ini ada pilihan cash atau non-cash. Nah, tampilannya akan seperti ini nanti ketika klik cash non-cash. Pilihannya ada non-cash, operation, sama non-operation. Nah, paling yang dipakai oleh rekan-rekan sub-agent adalah operation sama non-operation. Nah, operation apa aja sih? Kalau operation itu misalkan cash-nya sanggah terima, request delivery, nomor nggak bisa dihubungi, authorized LA, paketnya belum POD, atau shortland, statusnya shortland, atau paket yang misroute ke kantor atau ke sub-agent rekan-rekan. Begitu. Kemudian yang kedua ada non-operation. Nah, non-operation ini kategorinya contoh kendala sistem Genesis. Misalkan, wah saldo saya di Genesis kenapa kepotong ya? Nah, rekan-rekan bisa buatkan tiket dengan cash non-cash-nya, pilih non-operation, kemudian kendala sistem Genesis. Nanti akan coba di follow up oleh tim backline ke HD maupun ke finance nanti ujungnya. Gitu.
Nah, kalau non-operation ini intinya adalah case-case yang perlu di-fixing oleh tim internal line parcel seperti helpdesk, endpost, atau yang lain sebagainya begitu. Kalau operation ya berarti tentang operasional, salah tempel, ragdoll, sanggah terima, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-8 ada pilihan kategori, tadi saya bilang kalau operation ada sanggah terima, ada shortline, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-9 ada 3LC. Nah, ini 3LC SQL2-nya wajib diisi. Kenapa? Ini diadakan karena OCT itu sudah dibagi per area. Jadi ada 2, 4, 6, ada 6 area. Saya pegang Sumbagut sama Kalsul Intim. Kemudian rekan saya ada yang dipegang Sumbaksel sama Jatim Nusra, ada BDO Joglo Semar, sama yang terakhir Jakarta area. Gitu. Nah, pemilihan 3LC SQL2-nya disesuaikan dengan kategorinya. Misalkan case-nya sanggah terima, maka diisinya konsol destinasi. Kalau misroute atau misbooking, berarti 3LC-nya diisi konsol origin. Kalau shortline, ke konsol origin juga, request delivery ke destinasi, override SLA, last update status. Misalkan, pengiriman STTA dari BDO ke BPN via Jagopek atau kapal laut, begitu ya. Nah, last statusnya cargo truck CGK, maka pemilihan 3LC-nya adalah CGK. Nah, kalau misalkan interpack, ini dipilihnya konsol origin. Contoh BDO ke Kuala Lumpur, maka dipilih 3LC-nya BDO. Kemudian ada yang ke-10, deskripsi. Ini diisi dengan penjelasan mengenai case tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Dan yang terakhir, klik submit. Kalau misalkan sudah keisi semua yang mandatory, rekan-rekan jangan lupa klik submit biar ke-create tiketnya. And then yang ketiga ada my case. My case ini ketika klik gitu ya. Nanti saya akan tampilkan juga tampilan view console. Jadi rekan-rekan bisa klik bagian sini, list view namanya. Nah, list view ini pilihannya ada group open case, ada my case, my close case, my open case. Group open case adalah tampilan ya seluruh case 3LC mitra user. Misalkan ada grouping nih, kayak tadi saya bilang BPN, ada TNB dan lain sebagainya begitu. Nah, semua case yang ada di TNB, BPN semua akan muncul di grup open case. Kalau my case adalah tampilan case yang dibuat oleh konsol atau subagent. Kalau close case ya berarti case-nya yang sudah clear, sudah tertutup. My open case adalah tiket yang masih open. Bedanya my open sama my case adalah kalau my case tiket yang dibuat oleh subagen Bapak Ibu. Tapi kalau my open case adalah tiket yang ada laporan dari customer. Begitu. Nah, ketika rekan-rekan konsol klik salah satunya begitu ya, nanti tampilannya akan seperti ini. Ada flag image, flagging image. Kalau warnanya hijau berarti tiketnya kurang dari 12 jam. Kuning 12 sampai 16 jam. Merah berarti lebih dari 16 jam. Kemudian ada case number, nomor tiketnya gitu. Sebelahnya ada kategori, kategorinya apa. Sampingnya ada keyword atau STT. Kebetulan ini ada kode booking. Sampingnya ada statusnya. Statusnya ini new, working, escalate, solve, atau close. Tapi close nggak mungkin ada di grup open case. Gitu ya. Kemudian ada date or time open. Jadi tanggal terbentuk tiket tersebut. Dan yang terakhir ini ada kolom search list. Nah, ini buat rekan-rekan konsol bisa search STT atau nomor laporan yang sudah ada. Nah, cara follow up-nya bagaimana? Rekan-rekan konsol bisa klik case number-nya atau nomor case-nya. Ketika diklik, nanti tampilan bagian atasnya akan seperti ini.
Ini bagian atasnya. Jadi saya pisah karena cukup besar. Ada follow, ada new note, ada merge case, ada soft task, ada soft ticket. Nah, rekan-rekan paling yang digunakan hanya soft task atau soft ticket di sini. Jadi ketiga fitur ini sebetulnya tidak digunakan. Nah, kemudian bagian bawahnya akan seperti ini. Jadi detailnya ada case owner, case number, case non-case, kategori. Kemudian deskripsinya ada di sini, STT-nya ada nomor customer-nya. Nah, kalau misalkan cara monitoringnya begini ya, rekan-rekan ketika sudah dimention sama dibuatkan task oleh rekan-rekan OCT maupun backline, maka nanti akan ada menu Akeong nih. Contohnya seperti ini, Akeong. Tim @asn @lbu dibantu cek aktualnya dikarenakan sudah over SLA. STT ini belum nyampe begitu. Nah, rekan-rekan konsol bisa membalas tiket ini dengan cara klik komen. Klik komen, kemudian diketik aja solusinya apa atau informasinya apa. Misalkan paketnya ya sudah sampai, nanti akan diupdate begitu ya. Dan jangan lupa ketika sudah kasih solusi, klik komen. Begitu. Nah, kalau misalkan rekan-rekan konsol nggak di-mention atau nggak dibuatkan task, ya, rekan-rekan bisa klik, bisa buat di share and update di post. Ada di sini di atas. Ketika sudah ada informasi, klik share. Gitu. Tapi kalau misalkan keduanya nggak bisa replay begitu ya, tiketnya ada error message-nya, nggak bisa komen. Nah, rekan-rekan bisa info ke grup Salesforce atau bisa japri ke tim OCT yang pernah komunikasi dengan rekan-rekan Bapak Ibu gitu ya. Nah, kalau ini bagian detailsnya yang tadi. Kita lanjut ke nomor 4, ada all task. All task adalah kumpulan tiket yang dieskalasikan oleh pihak backline atau OCT ke konsol atau line end tertentu. Tiket tersebut akan masuk ke all task pihak yang dieskalasikan, di mana pihak konsol atau line end harus memberikan solusi atas tiket-tiket tersebut sesuai dengan estimasi penyelesaian case-nya. Adanya di mana? Tadi kalau misalkan di dashboard, ada di nomor 2. Kalau sebelah paling kiri ada all preemptive task, sebelahnya ada all task. Nah ini, tampilannya hampir sama semuanya. Ada list view-nya juga, rekan-rekan bisa pilih all open task atau all soft task, atau yang terakhir ada queue open task. Bedanya kalau all open task, tiket yang masih open. Kalau soft, ya tiketnya sudah di-solve oleh rekan-rekan konsol, Bapak Ibu. Atau sama tim OCT maupun backline. Kalau queue adalah tiket yang belum di follow up atau belum diambil sama teman-teman backline atau OCT. Nah, ketika diklik salah satunya tampilannya seperti ini. Ada all 3LC yang menampilkan 3LC user pemilik. Grupnya, groupingnya ada di mana, incoming kah, BPN kah, atau DPS, dan lain sebagainya. Kalau related to adalah nomor tiketnya, STT number ya nomor STT, kategori, and then ada status tiketnya, open, new, working, dan lain sebagainya. Kemudian cash date, tiket itu terbentuk. Kalau last modify, terakhir activity di tiket tersebut kapan. Kemudian cash flag, tadi kalau hijau kurang dari 12 jam, kalau flagging atau benderanya berwarna kuning berarti TAT-nya atau aging hours-nya sudah 12-16 jam, kalau merah berarti lebih dari 16 jam. Gitu ya. Ini cara follow up-nya juga sama tadi. Kemudian yang terakhir ada all preemptive task. All preemptive task, tiket preemptif adalah tiket yang otomatis terbuat atau terbentuk jika status pada sistem Genesis tidak bergerak atau belum ada update selama beberapa waktu. Tujuan adanya tiket preemptif adalah menghindari keterlambatan pengiriman dan menghindari komplain dari customer. Begitu.
Kalau analogi dari Pak Sony, gitu ya, manajer opportunity, preemptive seperti kita cari, misalkan gini ya, rumah kita lagi kebakaran. Nah, untuk menangkal rumah kita kebakaran tuh gimana? Ya caranya adalah preemptif. Sebelum masuk komplain, kita sudah follow up tiket itu. Jadi jangan sampai STT itu hanging di status tertentu. Kalau bisa smooth gitu operasionalnya. Nah, kalau preemptive task tadi, kalau di bagian beranda ada di paling ujung sebelah kiri. Tampilannya sama. Ketika diklik all preemptive task atau angkanya 1000 ini akan muncul seperti ini. Nah, recent review list view-nya ini bisa dipilih all open preemptive atau all solve atau queue open preemptive. Nah, ini parameternya yang tadi saya jelaskan. Kalau preemptive itu auto create tiketnya ketika statusnya hanging. Misal STTA statusnya masih di area first mile. First mile itu status yang BKD, PUP, STI, STISC, cons, begging, STT adjust, STT remove, dan reject. Nah, kalau misalkan STT-nya masih BKD begitu ya, STT corporate dalam 24 jam dia akan kebentuk tiketnya. Kalau misalkan dia si freight Jagopack maupun Big Pack yang pakai kapal laut gitu, selama 36 jam tidak bergerak dari STI, itu akan terbentuk tiket preemptifnya. Nah, selanjutnya ada line haul. Line haul ini kategorinya di transit, cargo truck, cargo plane, cargo ship yang baru, short land, missed route, sama pickup tracking. Nah, kalau misalkan stuck gitu ya, cargo plane aja. Untuk crackpack, direct flight. Contoh kalau direct flight itu dari Jakarta ke KNO, itu kan direct tuh pesawatnya. Selama 26 jam, statusnya masih cargo plane, dia akan kebentuk tiket preemptifnya. Kalau rackpack hybrid itu, contoh CGK ke ASN. Dari CGK ke KNO via flight, kemudian dari KNO ke ASN via truck. Nah, itu rackpack hybrid itu. Selama 102 jam tidak berubah statusnya dari cargo plane atau di line haul gitu ya, cargo truck, dia akan kebentuk. Nah, kalau one pack dia 32 jam dia akan kebentuk. Dan yang terakhir ada last mile. Last mile ini statusnya ada di STIDES, DEL, DEX, HND, HAL, ODA, STIDES-SC, sama drop off tracking. Kalau misalkan dia hanging gitu, untuk STT Big Pack atau kapal laut, dia 42 jam sampai 44 jam tidak bergerak ke PUD. Nah, final status di last mile itu PUD, RTS, RTS Saki, atau reroute. Gitu. Dia kalau misalkan nggak bergerak ke status, dia akan kebentuk. Nah, kalau misalkan zona 3 atau 4 vendor internal eksternal dalam 156 jam, itu nggak bergerak ke PUD, akan kebentuk tiket preemptifnya. Oke. Ini hampir sama tampilannya seperti yang tas. Kita skip. Cara follow up-nya pun sama seperti tiket cash atau tiket yang ada komplain dari customer. Nah, aturan dan ketentuan. Bagaimana sih ketentuannya untuk follow up cash dan tas di Salesforce? Follow up case, ketika konsol membuat case harus segera di follow up. Jika dalam waktu 1 hari kerja, case belum mendapat update atau nggak ada respon dari tim OCT maupun backline, maka segera lakukan reminder case pada tiket yang sudah ada atau bisa coba japri begitu ya, atau di grup Salesforce. Nah, kemudian follow up task, ketika konsol mendapatkan task, maka task tersebut harus dilakukan pengecekan dan berikan update terbaru. Jika task sudah clear, segera lakukan solve task. Nah, tadi kan ada pilihannya 2 tuh, ketika dibuka tiket, solve task sama solve case. Solve task sama solve tiket. Nah, rekan-rekan jangan lupa kliknya yang solve task aja. Karena kalau misalkan klik solve tiket,
tasnya nggak akan ke-complete, jadi akan muncul terus tuh angkanya, nomornya. Jika dalam 7 kali 24 jam cache tidak ada perkembangan, maka akan dilakukan kebijakan final status dengan ketentuan seperti di link. Nanti linknya akan saya kasih, ujungnya akan di missing, gitu ya. Nah, final status di step milestone. Mitra, konsol sub-agent, Bapak Ibu, memiliki waktu 7 kali 24 jam untuk update status STT menjadi status akhir sebelum dilakukan perubahan status oleh HQ, yaitu backline atau OCT menjadi missing. Deskripsinya begini. Paket berhasil dikirim kepada penerima, booking complete-nya dari BKD. Nah, ketika tiket preemptif first mile BKD, dia STTA-nya sudah bergerak ke cargo plane, maka dia akan auto close. Kalau misalkan middle mile, ya cargo plane, STT-nya di cargo plane, preemptive line haul. Nah, udah STIDES, dia akan auto close. Nah, kalau last mile, misalkan preemptive-nya DEL, kalau udah POD, tiket itu akan auto close tanpa perlu activity. Final statusnya POD. Nah, kalau kondisi yang kedua, paket gagal terkirim kepada penerima dan dikembalikan ke pengirim atau line parcel pusat. Misalkan dari BKD, status awalnya, ya berarti kalau dikembaliin ya CNX, gitu kan. First mile complete-nya ada di CNX, tiket preemptive-nya. Kalau middle mile, ya berarti misalkan ya, STT itu sudah di-update cargo plane atau sudah berjalan, maka middle mile complete-nya di RTS atau RTS Aki. Last mile di RTS Aki atau reroute sekarang yang baru. Kemudian kondisi yang ketiga, paket gagal terkirim kepada penerima dan tidak berhasil dikembalikan ke pengirim atau line parcel pusat atau rusak. Yang artinya kalau misalkan nggak bisa kembali ke kita, ke line parcel pusat, ya akan kita final status di missing. Nah, misalkan paketnya damage atau rusak, maka akan kami update damage dan finalnya akan diklaim. Oke, lanjut. Syarat dan kondisi return. Pengirim dapat dihubungi dan setuju untuk menanggung biaya pengembalian paket, maka Bapak Ibu dapat memproses pengembalian paket kepada pengirim dengan user POS, yang artinya pakai retail. Pengirim bayar, transfer, ya berarti Bapak Ibu bisa buat resinya retail, pakai user penjualan. Kemudian kondisi kedua, pengirim dapat dihubungi dan menolak, nggak mau bayar nih, untuk pengembalian paket, ya berarti Bapak Ibu bisa proses pengembaliannya ke LPHQ, diupdate RTS HQ, jadi dikembalikan ke pusat Jakarta. Kemudian kondisi yang ketiga, pengirim atau penerima nggak bisa dihubungi sama sekali, jadi mentok nih. Ya udah, berarti paketnya bisa dikembalikan aja ke line parcel pusat. Pun misalkan begini ya, ada case paketnya sudah dikembalikan ke line parcel pusat karena nomor customer nggak bisa dihubungi sama sekali, pengirim maupun penerima. Paketnya sudah dikembalikan 1 bulan misalkan begitu ya. Nah, tiba-tiba ada customer yang datang. Nah, Bapak Ibu bisa buatkan tiket aja. Nanti kita coba follow up ke tim kita oleh tim backline, coba dicari paketnya ke tim finance atau Lilo. Begitu. Nah, semua paket-paket yang di RTS HQ ini akan disimpan. Begitu. Jadi sewaktu-waktu ada customer yang mau ambil lagi paketnya, mau dikirim lagi, ya berarti customer harus bayar pengirimannya dari Jakarta ke kota tertentu. Nah, ketentuan OCT. OCT akan melakukan pengawasan terhadap proses pengembalian barang oleh mitra, Bapak Ibu. Kewajiban Bapak Ibu untuk membalas dan menindaklanjuti tiket preemptif, cek barang, dan memproses pengiriman atau melakukan pengembalian barang. Jika dalam 7 kali 24 jam hari kalender tidak ada perubahan status, maka OCT melakukan update final status menjadi missing. Contoh, statusnya ini sudah ada, paketnya ya, sudah ada di kantor atau sub-agent Bapak Ibu. Nah, statusnya masih di DEX atau di HAL. Dalam 7 kali 24 jam, tim OCT akan follow up ke Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu tidak ada respon sama sekali, maka tim OCT akan final status itu ke missing dan ujungnya akan claim. Begitu. Ya, dibebankan ke konsol yang memegang paket tersebut.
Ketentuan klaim, paket dengan status missing dan damage akan diverifikasi oleh tim klaim. Mereka akan verifikasi itu, investigasi lagi. Pembebanan akan dilakukan kepada mitra yang bertanggung jawab sesuai dengan hasil investigasi. Misal paketnya statusnya hal, paketnya masih ada di konsol, tapi nggak tahu kemana, nggak ada respon sama sekali, nggak ada perubahan, nggak ada pergerakan, status jadi POD. Maka diklaim dan dibebankan ke Bapak Ibu yang memiliki paket tersebut. Apabila terdapat dua pihak yang terlibat dalam penanganan paket, maka pembebanan dilakukan kepada salah satu pihak yang bertanggung jawab. Jika terdapat perbedaan hasil penelusuran dari kedua belah pihak, maka pembebanan dilakukan setelah dilakukan investigasi oleh tim klaim. Gitu. Nanti penentuannya akan ada di tim klaim, pembebanannya, gitu ya. Nah, saya rasa hanya itu saja untuk training Salesforce. Dari Bapak Ibu, rekan-rekan mitra sub agent, ada yang ingin ditanyakan? Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan begitu. Baik, terima kasih banyak Mas Topan atas informasinya. Silahkan dari Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan yang sudah diberikan oleh Mas Taufan? Jadi untuk materinya nanti kami akan share dalam bentuk G Drive ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses materi tersebut. Tadi juga disampaikan beberapa contoh case terkait misroot, misbooking, kemudian juga shop plan, sanggah terima, dan lain-lain. Karena per masing-masing case itu ada SLA konsol dalam merespon tiket yang ditujukan ke masing-masing trialsi. Jadi mungkin dari kami meminta Bapak Ibu menyediakan PIC khusus untuk menghandle Salesforce ini agar proses komunikasi dan antara konsol dengan HQ maupun konsol dengan konsol bisa berjalan baik, dan juga proses untuk tracking keberadaan barang juga berjalan dengan baik jika memang ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi kepada TLC masing-masing. Baik, dari penjelasan terkait Salesforce ini, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Misalkan kalau misalkan ada case A itu harus seperti apa dan lain-lain, boleh. Mumpung di sini ada Mas Taufan, PIC-nya langsung, jadi Bapak Ibu bisa menanyakan hal-hal yang mungkin nanti terjadi ketika sudah berjalan. Assalamualaikum Mbak Mutia. Oh iya, silakan. Mbak, saya dari sub agent PCP mau nanya buat penanganan kalau ada paket misroot itu gimana ya, Mbak? Baik, jadi kalau misalkan ada paket misroot, itu nanti di Genesis itu Ibu update dulu status misroot. Kemudian nanti di-update lagi statusnya menjadi reroute. Jadi dari reroute ini nanti otomatis muncul STT baru yang nanti untuk destinasinya itu bisa diedit menuju ke kalau reroute berarti ke origin asal. Ya, koreksi kalau misalkan saya salah, Mas Taufan mungkin ada tambahan. Oke, terima kasih Mbak Fatia. Tadi dari Mbak Juli ya, PCP ya. Ini penanganan case misrootnya bagaimana nih Mbak maksudnya? Yang buat diupdate di SF-nya itu loh Pak, yang tadi create tiket atau gimana?
Oke, jadi gini. Oh, mengenai create ticket di Salesforce-nya begitu ya? Iya, Pak. Oke. Tadi saya sudah janji ya, tampilkan sistemnya, asset console-nya. Ini saya coba pakai salah satu akun konsol dari ASN, gitu ya. Nah, ketika klik line parcel, ini akan balik ke menu beranda. Nah, kalau misalkan ada cash disroute ke PCP, Bapak Ibu bisa klik menu create ticket, gitu ya. Diklik menu create ticket. Nah, formnya akan seperti ini nih. Subjeknya diisi misroute STT A. Kemudian namanya konsol apa, PCP. Customer statusnya sebagai penerima, pengirim, atau mitra. Emailnya nggak usah diisi karena bukan mandatory. Nomor customernya diisi 08 sekian-sekian. Keywordnya diisi STT. Nah, LP-nya besar. Gitu ya, jangan kecil karena nggak akan kedetek. Nanti kita akan edit lagi, gitu. Nah, pengisian cash non-cash-nya dipilih operation. Kemudian kategorinya dipilih, ini kan pilihannya banyak operation tuh. Ada whole STT, kendala interpack, kendala pick up, misroute over SLA, parcel issue reject, penarikan STT, dan lain sebagainya, gitu ya. Ada banyak. Nah, kalau misroute ya dipilihnya misroute. Sorry, saya besarkan. Pilih misroute, kemudian 3LC escalate-nya kemana? Contoh originnya dari CGK, maka dipilih aja CGK. Ini diketik aja ya, CGK begitu. Nanti langsung di enter. Kemudian deskripsinya, tim dibantu SPT XXX, misroute ke PCP, gitu ya, gitu. Nanti tiket ini akan masuk ke tim OCT. Jangan lupa diklik submit tadi. Begitu, Mbak Zuli. Ini mengenai Salesforce-nya begitu ya. Nah, kalau misalkan mengenai flow prosesnya bagaimana kalau misroute? Nah, kalau misroute ini itu kan status otomatis ya. Kalau misalkan contoh origin CGK destinasi BDO tapi paketnya masuk ke PCP, contoh ya. Ketika tim PCP ingin scan STT-nya gitu, maka status di Genesis akan berubah langsung ke misroute gitu. Nah, ketika sudah ke update misroute, rekan-rekan konsol atau sub agent bisa pergi ke menu custom status. Nah, itu instruksinya dari tim backline atau OCT. Paketnya mau di RTS HQ atau pengen di RTS atau dilanjutkan ke reroute. Nah, kalau misalkan misroute, pilih rekan-rekan konsol menu di Genesis custom status. Klik update status, pilih statusnya reroute. Kalau misalkan paketnya ingin dilanjut gitu ya, pilih reroute, kemudian dimasukkan STT-nya, klik tambah. Ini udah kepake, contoh. Oh, ini nggak bisa karena udah kepake. Nah begitu Mbak, kira-kira Mbak Zuli. Sudah cukup Baik, jelas? Pak, bisa dimengerti. Baik, terima kasih. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Baik, sepertinya tidak ada lagi ya yang ingin ditanyakan terkait penggunaan dan juga pemakaian Salesforce ini. Atau masih ada, Bapak Ibu? Ya, kalau misalkan tidak ada, untuk
training terkait Salesforce dan juga terkait Salesforce ini kita cukupkan sekian. Nanti boleh nanti catatan-catatannya di save dulu terkait penggunaan Salesforce ini. Nanti di akhir minggu, akhir training di dalam seminggu ini, nanti kita akan minta yang namanya summary. Jadi summary terkait materi-materi yang sudah disampaikan oleh masing-masing pemateri. Baik, Mas Taufan, sepertinya sudah cukup Mas terkait Salesforce karena sudah tidak ada lagi yang bertanya. Terima kasih Mas Taufan atas waktunya. Kita lanjut untuk sesi selanjutnya. Terima kasih banyak Mas Taufan. Oke, siap. Sama-sama Mbak Mutia, dan salam kenal untuk rekan-rekan konsol atau sub agent. Izin Bu Mutia, boleh menanyakan Bu satu hal? Ya, silakan. Jadi begini ya Bu ya, untuk seluruh mitra LC sub agent yang baru yang hadir di sini, ini mohon dikonfirmasi Bu, apakah dari setiap materi itu nantinya akan ada summary ya? Dalam artian summary tersebut kita flashback ataupun mengupas tuntas ulang dari awal lagi, sejauh mana sih pemahaman dari mitra sub agent? Betul seperti itu ya Bu ya? Iya betul Pak, betul. Karena kan ada beberapa cara sebetulnya untuk mengukur apakah TLC tersebut sudah paham atau tidak. Tapi dari beberapa training terkadang ada beberapa yang hanya hadir saja gitu, tapi tidak menyimak apa yang disampaikan. Jadi sekalian nanti mengulas setelah kami sampaikan semua dalam 1 minggu, nanti masing-masing peserta silahkan mengirimkan summary yang memang sudah dipahami dari materi yang sudah disampaikan, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Saya juga setuju, Bu Mutia. Terutama untuk teman-teman Bapak Ibu rekan-rekan mitra sub agent, mohon dibantu ya. Kira-kira nanti semua materinya dicatat kembali dan kemudian nanti akan ada sesi lanjutan dari jadwal meeting hari ini dan juga nanti setiap kali ada materi mohon dicatat aja. Terkait nanti masalah di hari terakhir akan ada summary, itu nanti bisa diulas kupas tuntas saja sampai dengan akhir. Terutama untuk sub agent yang saya pegang, Lahat dan Musim Banyuasin. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Mutia. Selamat siang. Terima kasih banyak Pak Ian. Baik, Bapak Ibu kalau misalkan mau ke kamar mandi dulu atau mau minum atau makan, dipersilahkan. Nanti kita lanjut di jam 2.15 dengan materi selanjutnya, yaitu terkait reverse dashboard dan juga DT Poll.